Desain adalah segalanya dalam sebuah kendaraan. Mau itu di motor atau di mobil, desain adalah hal utama yang dilihat calon pembeli. Jika mereka suka, pasti mereka beli, walaupun terkadang fiturnya tidak sebaik dengan yang tidak memiliki desain yang kurang menarik. Sebaliknya, jika desainnya kurang menarik, kemungkinan motor tersebut tidak akan laku, walaupun memiliki fitur yang lebih canggih. Inilah kondisi pasar Indonesia. Desain adalah segalanya. Dan kalau mau ngomongin desain di motor sport fairing 250cc, Kawasaki bisa dibilang adalah rajanya. Walaupun kasarnya desainnya ya begitu-gitu doang, tidak ada perubahan yang gimana-gimana di antara beberapa generasinya, namun desain Kawasaki kita harus akui cukup bagus. Misalnya pada tahun 2008 ketika Kawasaki mengeluarkan Ninja 250 untuk pertama kalinya, desainnya fenomenal. Kemudian generasi selanjutnya, desainnya ya cukup fenomenal juga, dan terakhir di ZX 250RR desainnya ya keren. Siapa yang akan mengira ada motor 250cc dengan desain moge look seperti itu? Jadi ya bisa dikatakan Kawasaki cukup konsisten dengan desainnya dan inovasinya. Ini semua berbeda dengan Yamaha. Yamaha meluncurkan Yamaha R25 dengan cara yang fenomenal sebenarnya. Motor R25 generasi pertama secara desain ya oke banget. Bahkan saya sampai kesemsem sama ini motor dan memutuskan untuk membelinya waktu itu. Karena ya emang sekeren itu ini motor menurut saya. Tapi sayangnya ketika masuk generasi selanjutnya, Yamaha gagal menampilkan citra yang menarik dari motor ini. Yang mana Yamaha R25 jadi seperti motor nggak jelas desainnya. Dan tentunya hal ini langsung mengubur citra R25 yang sporty dan motor yang kencang. Namun ada kabar baik untuk kalian pecinta Yamaha R25 nih, karena Yamaha dikabarkan akan mengeluarkan motor Yamaha R25 di tahun 2025 nanti. Untuk dari segi desain sih ya berubah dan seharusnya lebih keren. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, orang Indonesia saat ini sedang memiliki ekspektasi yang tinggi di motor 250cc karena ZX25RR. Yang mana ZX25RR adalah motor 250cc dan memiliki suara yang yahut, yaitu 4 silinder inline. Jadi ya, standarisasi kita untuk motor 250cc sport fairing itu udah jadi tinggi banget. Dan sayangnya Yamaha masih akan menggunakan mesin 2 silinder di motor Yamaha R25 di tahun 2025 nanti. Namun kenapa? Kenapa Yamaha masih mengeluarkan R25 nanti di tahun 2025 masih menggunakan mesin 2 silinder inline? Kenapa nggak 4 silinder? Apakah tidak memungkinkan? Sayangnya hal tersebut tidak memungkinkan. Kenapa bisa? Tentu aja karena Yamaha saat ini hanya berfokus pada mesin 2 silinder. Ini bisa kita buktikan di motor ikoniknya Yamaha. Yamaha R6 disuntik mati, Yamaha R1 disuntik mati. Motor-motor tersebut adalah motor flagship Yamaha yang mana tentu aja mesinnya inline 4. Dan untuk R1 sendiri, mesin inline 4-nya berbeda karena R1 menggunakan konfigurasi crossplane, yang mana ini adalah ciri khas R1. Tapi motor-motor tersebut sudah tinggal kenangan aja, karena Yamaha sudah stop produksi motor-motor inline 4 mereka. Kenapa? Tentu aja karena peraturan emisi gas buang yang semakin tinggi, yang mana mesin inline 4 tidak bisa tembus regulasi yang baru. Jadinya Yamaha mengeluarkan motor Yamaha R7 untuk menggantikan Yamaha R6, dan motor ini memiliki silinder hanya 2. Selain itu, Yamaha juga mengeluarkan Yamaha R9 untuk sebagai ganti dari Yamaha R1, dan Yamaha R9 juga memiliki silinder hanya 2. Yang berarti juga dari produk flagshipnya pun sudah mengadopsi 2 silinder aja. Yang berarti produk turunannya seperti Yamaha R3 ya tentu aja menggunakan 2 silinder juga. Dan Yamaha R25 sendiri tentu aja turunan dari motor Yamaha R3. Yang berarti juga Yamaha R25 pasti akan menggunakan mesin 2 silinder juga sama seperti Yamaha R3. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa, karena R25 ya tentu aja turunan dari Yamaha R3. Dan tentu aja banyak platform yang sama, misalnya sasis, kaki-kaki, dan tentunya mesinnya. Tinggal disesuaikan saja cc-nya. Namun, apakah Yamaha R3 atau R25 akan mengadopsi mesin crossplane seperti Yamaha R7 dan R9? Mengingat iklan Yamaha R3 yang menonjolkan suara yang kayak gini nih. Jika dilihat dari iklannya, sepertinya Yamaha selain menonjolkan desain, mereka menonjolkan suara motor tersebut. Apakah motornya benar-benar menggunakan crossplane? Sebentar, sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu spesifikasi Yamaha R3 yang sudah dirilis di website Yamaha Eropa. Jika kita lihat mesinnya, motor R3 2025 masih akan menggunakan mesin 321cc, 4 tak DOHC inline twin cylinder, 4 valve per silinder. Jika kita mau bandingkan dengan spesifikasi Yamaha R3 pada tahun 2024 di website yang sama yaitu Yamaha Eropa, mesinnya masih sama, yaitu menggunakan 4 tak 2 silinder DOHC 4 valves. Jadi ya tidak ada perbedaan. Kemudian jika dilihat dari bore dan stroke-nya juga tidak ada perbedaan.
Untuk Yamaha R25 2025 memiliki bore di 68 mm dan stroke-nya di 44,1 mm. Sedangkan untuk Yamaha R25 2024 memiliki bore yang sama yaitu di 68 mm dan stroke-nya masih di 44,1 Nm. Sampai titik ini sudah jelas kalau spesifikasi mesinnya ya sama. Dan Yamaha R3 2024 bukanlah motor bermesin crossplane. Kemudian jika dilihat dari fitur mesinnya nih, Yamaha tidak menyebutkan crossplane di motornya, yang mana Yamaha hanya menyebutkan yang pertama injeksi bahan bakar modern yang dapat memberikan kemudahan motor di starter, penghematan bahan bakar yang luar biasa, dan performa yang responsif. Kemudian, desain knalpot pendek yang memusatkan massa untuk meningkatkan kelincahan. Lalu gearbox 6 percepatan yang dapat berpindah dengan smooth. Kemudian selanjutnya desain silinder offset yang inovatif dengan blok mesin diasil. Dan terakhir dituliskan motor ini menggunakan mesin 2 silinder inline berpendingin cairan 321 cc dengan putaran tinggi dengan desain crankshaft 180 derajat. Jika dilihat dari poin terakhir sangat jelas ini bukan crossplane, yang mana crossplane memiliki sudut crankshaft 90 derajat. Artinya adalah saat piston 1 meledak, 90 derajat berikutnya piston 2 akan meledak dan berturut-turut sampai piston 4 jika di kasus R1. Jadi ya jelas, Yamaha R25 2025 tidak akan menggunakan mesin crossplane jika melihat spesifikasi R3 Eropa. Kemudian selain itu, kenapa tidak menggunakan mesin CP2 yang berarti menggunakan konfigurasi crankshaft 270 derajat? Karena jika motor sih, ya tentu aja menggunakan mesin ini. Namun kenapa Yamaha masih menggunakan konfigurasi 180 derajat? Untuk mencari jawaban ini, saya akhirnya ketemu website yang sangat informatif ini, yang bernama tmcblog.com. Menurut website ini, power hasil dari ledakan pembakaran di ruang bakar adalah torsi yang mengenjot stang piston sehingga membuat crankshaft berputar, dan akhirnya via transmisi diteruskan ke roda belakang. Jadi gini, jika firing ordernya 180 derajat, maka ledakan akan berlangsung di 0-180, lalu ada jeda panjang ke 720. Namun jika menggunakan firing order di 270 derajat, maka ledakan akan berlangsung di 0-270 lalu ke 720. Jedanya tidak terlalu panjang sehingga efek yang dirasakan rider adalah torsi lebih lembut dan tidak terlalu meledak-ledak. Dan untuk 360 derajat, maka ledakan akan sangat teratur yaitu 0, 360, sampai 720. Dengan konfigurasi ini, dentuman suara di knalpot tentu akan seperti kontinu sehingga kita seakan-akan seperti mendengar suara mesin motor 4 silinder. Contoh motor yang menggunakan sistem ini adalah Benelli TNT 250 Twin. Dengan sudah mengetahui hal tersebut, mesin CP2 berarti mesin yang bisa dikatakan cukup spesial. Karena mesin ini memiliki fisik seperti mesin twin inline yang sederhana, namun punya karakter mesin seperti V-twin atau L-twin yang biasa dipakai di Ducati. Dan Yamaha sudah menggunakan mesin ini di MT-07 dengan spesifikasi bore stroke-nya di 80 mm dikali 68,6 mm, yang berarti juga spesifikasi mesin CP2 ini bukan lagi untuk motor adventure, melainkan sudah menjadi mesin motorsport. Kemudian jika mengingat mesin CP2 memiliki kelebihan yang lebih masif, kenapa Yamaha masih menggunakan 180 derajat? Padahal jika menggunakan 270 derajat, Yamaha bisa saja bilang kalau mesin ini mengadopsi teknologi R1. Menurut website yang masih sama nih, mesin 250cc dengan firing order 180 derajat menang di pumping loss yang rendah, yang berarti crankcase pressure paling rendah dibandingkan yang lain. Dan pada umumnya mesin 250cc twin menggunakan firing order 180 derajat ini lebih dikarenakan untuk mengurangi pressure crankcase, yang berarti mesin ini bisa dapat tenaga ekstra dari pumping loss yang rendah. Jadi ya mesin berfiring order 180 derajat pas piston saat turun, ada piston yang naik sehingga tekanan di bawah piston atau pumping loss lebih stabil dan kecil. Dan tekanan tinggi di bawah piston atau crankcase atau yang disebut pumping loss akan menghambat langkah tenaga atau yang biasa dirasakan sebagai tenaga ngedrop. Jadi jelas, Yamaha lebih mementingkan ke arah sana untuk mesin 2 silinder 180 derajatnya. Pertanyaan terakhirnya, seyakin apa Yamaha R25 tidak akan mengadopsi crossplane? Kayaknya sih gitu jika mengacu pada website ini. Sepertinya Yamaha R25 akan menggunakan mesin turunan R3, karena mau bagaimanapun Yamaha R3 yang dijual di Eropa dirakit dan diproduksi di perakitan Yamaha Pulau Gadung. Yang berarti juga jika motor turunan dirakit dalam satu tempat produksi, maka sudah bisa dipastikan akan mengadopsi mesin yang sama. Karena mau bagaimanapun untuk menghemat budget line produksi, tidak mungkin ada perbedaan mesin. Apalagi jika kita mengingat sifat Yamaha yang suka pakai mesin yang sama di hampir semua motornya, contohnya di Matic-nya. Selama Matic-nya 125cc, mesinnya ya pasti sama. Selama mesinnya 150cc, ya mesinnya juga hampir sama. Dan ini kemungkinan besar akan terjadi lagi di Yamaha R25 2025 nanti. Namun ada satu pertanyaan lagi nih, apakah Yamaha R25 nanti yang masih menggunakan mesin 2 silinder non-crossplane bisa bersaing di pasar Indonesia yang sangat menuntut ini?
Walaupun desainnya keren, kalau untuk motor kelas sport fairing 250cc, mesin juga diperhitungkan oleh banyak konsumennya. Gimana nih menurut kalian? Apakah akan laku atau akan gagal lagi seperti generasi keduanya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.